Cek cek 1 2 3 cek 1 2 3. Kali ini mau ngebahas khusus soal menu spesial di custom ROM MIUI CAF Premium 1258 yang kemarin sudah sempet aku review guys. Jadi ini dia menu ekstra fiturnya. Di bagian ini kalian bisa atur status bar. Untuk status barnya macam-macam ya guys, modelnya mulai dari yang default sampai ke bawah sini, ntar kalian bisa pilih-pilih sendiri sesuai selera. Di sini untuk status barnya punya aku pakai IDR mode ya. Terus sim icon stylenya ini kalian bisa pilih vertikal atau horizontal. Kalau misalkan pilih vertikal, ntar dia bakalan numpuk ya atas bawah gitu, tapi kalau pilih horizontal dia bakalan berjejer kiri sama kanan. Terus di bagian status bar icon kalian juga bisa pilih mau ditunjukin atau mau disembunyiin ya. Misalnya untuk sinyal 4G itu bisa kalian tampilin sebagai 5G, tapi hanya sebatas untuk tampilan doang ya, nggak real guys. Kemudian ada network traffic indikator yang kalian pasti juga udah tahu. Lalu di bawahnya ada pilihan di sini networknya yang mau ditampilin yang mana. Terus ada juga set logo ya. Untuk set logonya kalian bisa tampilin bisa enggak. Cuman kalau set logo ini kalian hidupin, ntar misalkan kalian pakai status bar yang jamnya ada di tengah, itu dia bakalan nggak bisa presisi guys, karena kegeser sama icon logo ininya. Logo pojokan ini aku pakai Apple ya logonya. Yang aku maksud jam di tengah itu ini ya, misalkan kita pakai iOS ya, yang status bar model iOS itu kan jamnya di tengah. Nah kalian bisa lihat itu letak jamnya itu agak geser ke kanan ya guys. Jadi sebaiknya kalau kalian pengen lebih presisi, itu logonya kalian hilangin aja biar jamnya ada presisi di tengah gitu guys. Terus masih tetap di bagian status bar ini paddingnya bisa kalian aktifin bisa enggak. Kalau kalian aktifin untuk paddingnya ini kalian bisa geser-geser ya, mau lebih rapat ke tengah apa mepet ke pinggir. Kalian bisa lihat di bagian status bar itu waktu aku geser dia bisa mepet ke tengah atau ke pinggir ya, sesuai selera kalian aja guys. Terus untuk size-nya juga gitu, size fontnya ya guys, size text-nya kalian bisa pilih di sini mau besar apa mau kecil. Terus untuk warnanya pun juga bisa kalian warnai. Misalkan di sini aku pakai SIM 1 ya, karena aku pakai Indosat M3, jadi aku pakai warna kuning kayak gini misalkan ya. Nah, tinggal dipilih maka untuk icon sinyal M3-nya itu bakalan berwarna kuning guys. Kemudian kita beralih ke animation dan display ya. Di bagian ini ada set gesture. Kalian bisa goyang-goyangkan HP-nya untuk dua fungsi, menghapus RAM atau lock screen ya. Terus untuk double tap kalian bisa aktifin bisa enggak. Bebas saja sih kalau di bagian ini ya. Untuk menu yang lain seperti ini. Untuk screenshot Inani app ini kalian bisa tetap screenshot di aplikasi-aplikasi yang agak privasi ya, kayak M-Banking, e-wallet dan sebagainya. Kalau show at effect ini kalau misalkan kalian ada apa namanya notifikasi gitu di pinggirnya, bukan notifikasi ya, di pinggirnya itu bakalan kayak ada animasi melengkung gitu guys. Cuman kalau untuk di perekam layar kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Kalau ini kita aktifin, ini harus dilihat secara langsung guys. Di bagian ini juga kalian bisa atur roundednya ya, di bagian pinggir-pinggirnya itu. Nah kayak punya aku ini aku pilih yang fancy white. Fancy white itu di bagian bawah ini, kalau karena ini warnanya putih coba aku ganti ke hitam. Di bagian pojoknya itu kayak ada batik-batiknya itu guys ya. Di bagian bawah itu yang di pinggirannya navigation bar itu sebenarnya di bagian atas juga bisa kalian kasih sendiri, dan macam-macamnya ini juga lumayan banyak sih. Stylenya ada mulai default, meliwet sampai ke bagian bawah sini, ntar kalian bisa pilih-pilih macamnya guys. Terus di bagian quick setting ini nggak banyak yang bisa kita rubah ya, selain font, warna sama jenis fontnya kalau nggak salah. Kita beralih ke lock screen. Untuk lock screen di sini kalian bisa atur-atur lumayan ya, ada kalian bisa atur kayak apa pulse yang ada di navigasi bar itu guys ya, tapi ini yang ada di lock screen sih. Kalian bisa aktifin di sini bisa enggak, bebas guys. Terus kemudian ada home screen ya. Untuk home screennya ini kalau untuk general itu yang kayak biasa yang seperti ini. Tapi kalau untuk tambahannya ini kalau kita back langsung ke ini ya, nggak langsung balik ke sebelumnya ini ya. Oke, menu-menunya seperti ini ya untuk menu home screen tambahannya. Kemudian ada menu tema. Di sini kalian bisa atur wallpaper sama temanya. Cuman untuk tema sebaiknya kalian pakai yang biasa aja guys ya, biar double tap to wake-nya itu tetap berfungsi. Sama double tap to off-nya ya. Kalau double tap to wake-nya itu berfungsinya waktu layarnya sedang terkunci guys. Tapi kalau layarnya lagi hidup kayak gini, ini double tap to off-nya nggak bisa. Jadi harus dikunci dulu seperti ini, baru di tap 2 kali dia bisa muncul guys. Kemudian untuk pulsa on screen ini pulsa yang ada di navigasi bar ya guys. Kalian bisa atur di sini. Untuk jenisnya ada solid sama fading, bisa pilih-pilih aja sesuai selera ya. Terus untuk header dan background itu berkaitan sama di bagian quick setting ini juga. Ntar kalau kalian slide ada kayak animasi gitu, kayak ada background gambarnya gitu guys.
Nah, contohnya ini ya, aku pilih yang header nomor satu ya, yang header image satu itu kayak gini gambarnya. Kalau kalian ubah ke mode control center itu juga bisa, tapi munculnya cuma di bagian notifikasi aja guys. Kalau untuk yang ini header KS panel dan notifikasi panel ini nggak aku aktifin. Kalian juga bisa ngetes di sini. Ini fungsinya untuk apa kayak gitu. Cuman ini berkaitannya sama layar potret dan layar landscape gitu. Kemudian untuk custom font di sini kalian bisa ubah font jam, terus font operator selulernya, jaringannya kayak gitu. Font yang ada di header ini tadi juga bisa kalian atur-atur sendiri, fontnya ya berbeda-beda bisa guys dalam satu tempat ya. Jadi dalam satu status bar itu bisa macam-macam font, rame jadinya guys. Untuk personal network ini kalian bisa atur ya DNS nya, terus pengaturan aktivasi 5G nya ini aku nggak begitu paham ini real apa enggak, tapi sepertinya sih ini cuman gimmick aja ya. Kalau kalian aktifin smart timer ini bakalan muncul lagi menu-menu di bawahnya ya, lumayan banyak. Kalau smart timernya diaktifin kalian bisa bikin otomatis dia offline atau online ya guys statusnya. Tapi punyaku lebih baik ini aku bisa belajar. Di bagian order settings ini ada Xiaomi Part, dan sejauh ini aku tes untuk Xiaomi Partnya ini berjalan normal, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Dan saya Linuxnya ini permisif ya, aku nggak ngerti ini apakah misalkan kita enable dia jadi enforcing, aku juga nggak paham guys ya, kalian mungkin bisa tes sendiri. Terus ada juga enable push bus, wah ini keren guys. Di bagian baterai ada menu baterai optimization, baterai info. Untuk baterai infonya di sini punya aku masih good ya untuk baterainya, padahal pakai Hippo ini udah 3 tahun lebih loh, keren Hippo. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Jadi tampilan overall setelah aku setting-setting seperti ini karena belakangnya itu wallpapernya warnanya gelap, jadi terlihat keren guys ya. Kalau ini kita ubah ke menu setting yang warna putih dan nggak terlalu kelihatan. Ya kalian bisa atur-atur aja mau pakai mode dark apa mode light ya, terserah sesuai selera aja. Kita aja dulu untuk video kali ini. See you, bye bye.